Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Sevia Ramayani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas video bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku. Buku yang saya pilih yaitu buku latihan soal Mantap Pujiwa dari Jeremiah Pauline Sijabat. Mengapa saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan cerita hidup seorang penulis, yaitu Jeremiah Pauline Sijabat, yang menceritakan sedikit kisah dari kehidupannya yang pantang menyerah untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya juga termotivasi untuk semangat dan ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Jerome untuk meraih mimpinya versi saya sendiri. Pendahuluan. Buku ini ditulis oleh seorang mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Jepang, yaitu Jerome Pauline Sijabat. Buku ini menceritakan perjuangan seorang Jerome yang menempuh pendidikan di luar negeri yang merupakan impiannya atau mimpinya sejak kecil. Jerome ingin kuliah di luar negeri karena ingin membawa keluarganya ke Disneyland. Memang terdengar klise, namun perjuangannya dimulai dari mimpi kecilnya itu. Bagi Jerome, kuliah di luar negeri merupakan cara yang paling masuk akal yang terlintas di pikirannya agar bisa bebas kapanpun ke Disneyland. Kita masuk ke tafsiran atau isi. Tafsiran atau isi. Buku latihan soal Mantap Pujiwa. Walaupun judul bukunya buku latihan soal, namun yang diceritakan oleh penulis bukanlah pembahasan-pembahasan soal. Melainkan, buku ini menceritakan tentang Jerome Pauline Sijabat yang menceritakan perjalanannya menjadi mahasiswa S1 di Jepang dengan mendapatkan beasiswa yang penuh. Melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri merupakan mimpinya sejak kecil. Jerome menceritakan semua mimpi yang ia miliki sejak kecil dan bagaimana perjuangannya merealisasikan mimpi tersebut. Awalnya, Jerome Pauline ingin berkuliah di National University Singapore dan Nanyang Technological University Singapura. Sejak SMP, Jerome sudah mempersiapkan dirinya agar bisa masuk di kampus itu dan mendapat beasiswa penuh. Di kelas 10 SMA, Jerome mulai mengikuti olimpiade untuk mengasah kemampuannya. Di kelas 10, ia sudah menyelesaikan seluruh materi SMA. Tibalah tanggal 23 Januari 2016, hari tes masuk National University of Singapore. Namun, pada saat pengumuman, Jerome tidak menerima email dari universitas tersebut, yang berarti ia tidak lulus. Satu-satunya harapan Jerome adalah Universitas Nanyang Technological, dan Jerome diterima di universitas itu. Kemudian ia menunggu penawaran beasiswa, namun pihak universitas itu menyatakan bahwa ia tidak mungkin mendapatkan beasiswa. Jerome pun merasa dikhianati oleh hasil setelah apa yang sudah ia perjuangkan dengan sangat amat keras. Pada suatu titik, Jerome mulai menerima bahwa memang ia tidak ditakdirkan untuk menjalani studi S1 di luar negeri. Tanggal 21 Februari 2016, tepat 1 minggu sebelum pendaftaran Mitsui Busan Scholarship for Indonesian Student ditutup. Kakak Jerome, yaitu Jae-hyun, mengirim informasi itu kepada Jerome. Jerome membaca semua persyaratannya dan merasa bahwa ia bisa mendaftar dan mengikuti seleksi Mitsui Busan Scholarship. Pada tanggal 21 Februari 2016, Jerome mendaftar Mitsui Busan Scholarship for Indonesian Students. Ada beberapa tes di sana dan ia lulus bersama temannya. Nah, temannya ini bernama Imam. Jerome memilih Tokyo University karena universitas itu terkenal bagus. Untuk masuk ke sana, Jerome berjuang keras mengorbankan apapun yang ia punya. Karena untuk mencapai sesuatu kita harus rela berkorban. Sayangnya, walaupun ia telah mengikuti tes itu, nilai EJU-nya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Tokyo University. Meskipun demikian, nilainya itu memenuhi syarat untuk masuk ke Waseda University. Selama tes masuk ke universitas di luar negeri, baik di Singapura maupun di Jepang, Jerome selalu melibatkan Tuhan dan orang tuanya. Tuhan di sini maksudnya ia selalu berdoa dan selalu meminta restu kepada orang tuanya. Sehingga ia setiap mendapatkan kesulitan selalu ada saja jalan untuk menghilangkan kegelisahannya terhadap kesulitannya itu. Sampai akhirnya ia diterima di Waseda University.
Selain menyukai matematika, ia juga suka membuat video. Setelah berjuang dan akhirnya masuk Waseda University, ia memutuskan untuk berhenti belajar beberapa bulan. Ya, kurang lebih bisa dibilang istirahat dulu lah ya. Dalam waktu istirahatnya, ia membuat video. Dari situlah akun YouTube-nya mulai berdiri. Ia mampu membuat videonya bersama Kevin selama beberapa bulan. Setelah itu, ia berhenti dan melanjutkannya lagi bersama Tomo dan kawan-kawannya di Jepang. Senantiasa membuat konten yang bermanfaat bagi banyak orang, karena usahanya itu ia mampu pergi ke Disneyland bersama keluarganya. Ini baru permulaan, perjuangan masih sangat amat panjang, masih banyak yang harus diselesaikan. Banyak berbuat baik karena hidup hanya sekali, mati pun hanya sekali. Nah, ini dia ilustrasi gambar saat Jerome dan keluarganya tahun 2017 berhasil pergi ke Disneyland untuk pertama kalinya. Ini gambar yang lebih jelasnya ya teman-teman. Evaluasi. Yang pertama yaitu kelebihan. Ada beberapa kelebihan dari buku yang saya baca ini, yaitu cover atau sampulnya yang sangat menarik. Yang kedua, tidak hanya sampul yang menarik, isinya pun juga sangat menarik. Yang ketiga, terdapat motivasi di dalamnya. Yang keempat, terdapat banyak ilustrasi gambar setiap kejadian yang diceritakan. Yang kelima, penulis menggambarkan hampir detail setiap perjuangannya. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan sangat santai, jadi seolah-olah menceritakan secara langsung. Yang kedelapan, atau yang terakhir, penulis selalu menyisipkan kutipan-kutipan yang sangat berkesan untuk mengacu semangat para pembaca. Yang kedua, yaitu kekurangan. Sangat sedikit kekurangan yang ada di buku ini. Salah satunya yaitu penulis terkadang menuliskan kalimat yang merupakan slang dari kurun waktu tertentu karena ia merupakan kaum milenial yang aktif di sosial media. Misalnya kalimat tidak semudah itu Ferguson. Nah, mungkin orang yang tidak aktif dalam sosial media atau orang yang lebih tua tidak akan mengerti artinya. Berikut rangkuman atau simpulan dari resensi ini.